Dari sekian banyaknya orang di sekitar kita, pasti kita pernah nemuin temen atau bahkan diri kita sendiri yang ngerasa udah toksik banget otaknya. Atau bisa dibilang udah gak ketolong lagi deh. Tentang apa sih bang? Ya apalagi kalau nggak namanya tentang pornografi. Sebenarnya wajar banget kita alami di masa-masa remaja ke dewasa, yang mana adalah masa peralihan yang tentunya berhubungan dengan pubertas. Tapi hal ini jadi toksik banget kalau sampai pikiran kita ketika ngelihat sesuatu yang vulgar, dikit-dikit bisa kemana-mana, dikit-dikit sange, dan lain-lainnya. Nah, di video kali ini kita mau belajar tentang gimana sih caranya buat setidaknya mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan pemikiran porno yang kita punya. Sebelum kita lanjut, bisa subscribe ke channel ini untuk tahu pembahasan menarik lainnya karena kita akan upload setiap hari. Wajar banget buat laki-laki yang emang kelemahannya adalah wanita, dan yang mana karena inilah sering berpikir tentang seksual. Nah, dari pemikiran seksual inilah yang sering menjadi distract kita buat lanjut ke hal-hal toksik lainnya, seperti ngebayangin, menghayal, apalagi paling parah yang ngelakuin. Nah, desexualize ini bisa jadi cara buat kita lepas dari kondisi ini. Tapi untuk ngelakuin ini pun juga susah karena kita hidup di zaman dimana konten-konten seksual sangat mudah sekali diakses. Ya kadang meskipun kita nggak sengaja buat nonton ya, tapi kadang konten vulgar itu juga muncul di beranda, yang mana bisa jadi distract buat kita ngelakuin kegiatan selanjutnya. Pasti sampai sini paham sih? Nah langsung aja kita bahas tentang desexualize. Cara pertama yang bisa kita lakukan dari desexualize adalah dengan menyadari bahwa semua hal yang terjadi terhadap otak porno kita itu sudah overstimulate, overconsumption, oversexualize terhadap konten-konten porno itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai terjadi over? Karena kita sudah terlanjur terikat, terlanjur nyaman terhadap hal tersebut, dan udah mulai males lagi buat lari dari zona nyaman. Lari dari kecanduan dan rasa enak ketika mengalami keadaan menyenangkan tersebut. Ya contoh aja deh, siapa di sini yang pernah mengalami kejadian tidak mengenakan di hari-harinya? Lalu kalian mengalihkan rasa ketidaknyamanan tersebut ke pornografi. Pasti sebagian dari kita pernah mengalaminya. Nah langkah kedua, ketika kita sudah mulai menyadari keoveran itu, kita harus mulai berani nih buat memasukkan hal-hal menarik lainnya yang bisa menjadi tandingan kegiatan porno itu. Gali apa yang disukai oleh dirimu, gali hobi dan kesenanganmu, entah itu musik, skateboard, dance, atau bahkan game, atau kegiatan seru dan menyenangkan lainnya sebagai tandingan dari kegiatan porno tersebut. Langkah ketiga, menghilangkan distraksi-distraksi yang bisa mengundangmu untuk kembali ke kegiatan tersebut. Contohnya apa bang? Ya yang jelas pertama, hapus VPN. Terus hindari dan skip konten-konten di Reels atau TikTok yang dirasa vulgar dan memancing hasrat seksualmu. Sebenarnya kita tuh nggak perlu hapus aplikasi tersebut kalau masih dirasa kuat dan nggak menjadi distraksi buat kita melakukan kegiatan porno. Tapi kalau dirasa nggak kuat lagi, jalan satu-satunya ya dihapus aplikasinya untuk beberapa waktu, sampai kita sendiri udah ngerasa nyaman buat keluar dari jeratan tersebut. Nah itu tadi adalah cara mudah buat desexualize dari porno. Tapi semua hal tadi itu sebenarnya berat banget kalau kita ngelakuinnya dengan gak disiplin gitu. Ya ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, semua perlengkapan udah ready, kendaraan udah ready. Sebenarnya mudah banget kan, tinggal berangkat aja. Tapi kalau kitanya males, masih ngantuk dan gak mau gerak, ya gimana mau sampai? Jalan aja belum. Nah itu tadi sama aja ketika kita udah tahu caranya dan itu mudah, tapi kalau kita nggak bisa disiplin ya nggak bakal bisa gitu. Terima kasih udah nonton video ini. Subscribe kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya. Tulis apa yang kamu pikirin di kolom komentar tentang pengalamanmu melihat fenomena ini. Kirim saran dan kritik demi kemajuan channel ini, atau request pembahasan apa selanjutnya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.